ribut, salah paham, pertengkaran. Dan rumah itu akan dikunjungi para setan. Di antara setan yang sering ke rumah adalah setan dasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, para sahabat sekalian, jemaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan tubuh kita dan sekaligus meringankan langkah kita untuk hadir di rumahnya ini. Besar harapan kita, semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga amal ini dapat kita jaga sampai napas terakhir kita. Lebih bersyukur lagi kalau amal kita ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga nanti kalaupun kita sudah dipanggil sama Allah, masjid ini akan tetap makmur, tetap ada jamaahnya, anak cucu kita yang melanjutkannya. Jemaah muliakan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Kitabul Fadail, bab Fadlul Quran, bab tentang keutamaan Al-Quran. Jemaah muliakan, dalam bab ini ada sekitar 10 hadis ya yang ditulis oleh pengarangnya. Yang pertama dari Aisyah, istri Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Orang yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, bacanya sesuai dengan tajwid, maka orang ini dimuliakan oleh Allah dan akan mendapatkan kehormatan dari malaikat-malaikat yang utama, sehingga malaikat-malaikat itu akan menaunginya dan akan mendoakannya dan juga menjaganya. Di antara orang yang dijaga oleh malaikat itu adalah orang yang mahir membaca Al-Quran. Sedangkan orang yang baca Quran, sedangkan dia
membacanya itu masih terbata-bata. Belum mahir, ini kebalikannya. Maaf ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Quran tapi dia belum tahu mana idgham, mana ikhfa, mana ishar. Dia belum ngerti mana mad silah qasirah, mad silah tawilah, mana mad jaiz munfasil, mana mad wajib muttasil. Dia belum tahu mana waqaf lazim, mana waqaf yang jaiz, ya. Dia belum ngerti. Belum tahu ilmu tajwid. Dan bacanya terbata-bata. Bacanya belum lancar. Wa huwa alaihi syakun, dan bacanya tuh berat sekali. Ya, karena udah tua, lisannya udah mulai agak keluh, susah bacanya. Jadi dia butuh perjuangan untuk baca Quran. Satu lembar itu bisa sampai 10 menit, ya. Lahu ajroni, maka orang itu mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Ya Mas muliakan. 3 aktivitas yang merupakan amalan yang Allah cintai dan juga merupakan amalan ahli surga, yang kalau kita kerjakan itu kita tidak akan merugi apapun kondisi kita. Di apapun kondisi kita, apakah kita orang kaya, orang miskin, apakah kita sedang sehat atau sakit, ya, apakah kita rakyat jelata atau orang yang penting, apapun kondisi kita hari ini, ya, asalkan kita menjaga 3 amalan ini, kita nggak akan pernah rugi jemaah sekalian. Kita termasuk orang yang beruntung, ya. Dan itu dituangkan di Quran surat Fatir. Fatir itu sebelum Yasin nomor 35, ya. Ayatnya itu ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Allah berfirman di situ, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi kita akan temui nanti di kalangan kaum muslimin, ada orang Islam itu yang istiqomah tiap hari baca Quran. Namanya berarti ini dia yatluna kitab Allah. Dia baca tiap hari. Tiada hari melainkan dia pasti baca Quran. Itu namanya yatluna kitab Allah. Ya, kan ada nih Pak Bu, orang Islam itu baca Qurannya kadang-kadang gitu ya. Kalau ada yang meninggal dunia, baca Quran. Ada kayak gitu. Ada yang mati nih, baru ambil Quran. Ada kayak gitu. Keluarganya sekarat, ya, semuanya kumpul, baca Quran. Entar Ramadan, rame-rame baca Quran, ya kan? Tapi kalau enggak ada Ramadan, enggak ada yang sekarat, enggak ada yang meninggal, enggak baca Quran. Ini berarti belum yatluna kitab Allah. Belum nih. Dia belum termasuk orang ini. Ya. Kalau orang itu mau Ramadan, di luar Ramadan, mau sibuk, enggak sibuk, ya, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, tetap dia baca Quran. Itulah namanya yatluna kitab Allah. Maka di situ menggunakan fiil mudhari. Yatluna itu fiil mudhari. Kata tala yatlu. Di tilawah jadinya. Ya, masdarnya tilawah. Tilawah itu kata-kata tala yatlu tilawah.
Ya. Nah, orang yang kata sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, ya. Kemudian wa aqamus shalah, dan selalu mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia menginfakkan hartanya, selalu menginfak hartanya, baik diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, dan dia kerjakan 3 hal itu. Dia baca Quran tiap hari, dia istiqomah dalam sholatnya, dan dia istiqomah dalam infaknya, enggak ngarep apa-apa. Yarjuna, dia hanya mengharapkan tijarah, perniagaan, bisnis, lan tabur, yang enggak akan pernah rugi. Dan bisnis yang enggak pernah rugi adalah bisnis kepada Allah. Ya. Karena kita ini orang beriman punya yang namanya hablut tijarah, ada hubungan jual beli dengan Allah. Pernah ada yang dengar nggak bahwa kita tuh punya hubungan jual beli dengan Allah? Halo, Ibu? Bu? Pernah dengar? Bu? Oh belum? Hablut tijarah, kan tahunya kita hablullah, hablum minallah, hablum minan nas, gitu ya, tahunya ya. Ternyata kita tuh punya hablun yang lain, itu hablul mahabbah, hubungan cinta, hablut tijarah, hubungan jual beli. Di mana dalam hal ini kita sebagai hamba Allah sebagai pihak penjual, dan Allah sebagai pihak pembeli. Yang kita jual diri kita, nyawa kita, darah kita, waktu kita, ilmu kita, harta kita, itu kita jual. Dijual diri itu boleh, Pak. Boleh jual diri itu. Jualnya sama Allah. Yang nggak boleh jual diri sama manusia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau jual diri sama Allah, itu harus Pak. Kenapa? Karena nanti Allah akan bayar dagangan kita dengan harga yang lebih tinggi, harga yang mahal. Bayarnya pakai apa? Dengan surga. Gak main-main nih. Mau Pak? Mau gak Bu? Dibayar sama surga sama Allah. Asalnya nih kita sok jual mahal sama Allah gitu. Apa Pak? Sok jual mahal sama Allah. Banyak hamba Allah itu, banyak orang beriman itu bakhil sama Allah, pelit sama Allah, jual mahal sama Allah. Padahal di Quran jelas-jelas di surat At-Taubah nomor 9 ayat 111, dalilnya nih bahwa Allah itu udah ngebeli kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu ayatnya. Sesungguhnya Allah itu telah membeli. Tadi dibeli. Membeli siapa? Orang beriman. Apanya? Diri mereka, dirinya, nyawanya, wa amwalahum, hartanya, dan Allah akan bayar dengan surga. Itu dalilnya bahwa kita punya hubungan jual beli kepada Allah. Kita penjualnya, Allah pembelinya. Yang kita jual diri kita, nyawa kita, darah kita, ilmu kita, waktu kita, harta kita, dan Allah akan bayar dengan surga. Saat kita
menggunakan harta kita untuk fisabilillah, untuk masjid, untuk pesantren, kita sejatinya sedang jual beli kepada Allah. Gitu Pak. Saat kita ngeluangin waktu kita untuk membaca kitab Allah, kita sedang jual beli dengan Allah. Saat kita sedang mendirikan sholat di rumah Allah, sejatinya kita sedang jual beli dengan Allah. Dan jual beli dengan Allah ini lan tabur, nggak akan pernah rugi, karena Allah akan bayar ya 10 sampai 700 kali lipat, gitu Pak. Nah, jadi jemaah sekalian semuliakan, di surat Fatir ini ya, Allah menyebutkan tentang ya 3 amalan yang kalau kita lakukan kita nggak akan pernah rugi, yaitu yatluna kitab Allah. Pertama, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Orang yang sedang membaca Quran sejatinya dia sedang ngobrol dengan Allah, sedang cakap-cakap sama Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Nabi yang bilang gitu, kata Nabi gini, apabila di antara kalian ingin bercakap-cakap, ingin ngobrol dengan Tuhannya, falyaqra'ul Qur'an, hendaklah dia membaca Al-Quran. Ya, Quran itu kan pakai kita lagi dialog sama Allah. Kita lagi dialog sama Allah. Coba ya lagi. Kita baca Quran begini. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, ya, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kan lagi ngomong tuh sama Allah, ya Allah, aku sedang sakit ya Allah, sembuhin ya Allah. Ya, dia orang tuh kalau lagi baca Quran tuh lagi ngobrol sama Allah. Maka adab baca Quran itu nggak boleh diselingi dengan ngomong sama orang. Contoh nih, ibu lagi baca Quran, ibu, ibu lagi masak, lagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kompor mati itu, itu hangus. Itu nggak boleh ibu, nggak boleh. Kalau kita mau ngomong sama orang, selesaikan dulu sampai ayat berapa, sadaqallahul azim, baru nyuruh. Bapak juga nggak boleh, ya, nyuruh istri dia lagi baca Quran, sini ngaji. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Mah, bikin kopi. Bentar lagi ngaji, tanggung. Lanjut gitu bacaan berikutnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu su'ul adab. Makanya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran dikarang itu oleh Imam Suyuti tentang adab membaca Quran. Di antaranya nggak boleh kita itu menyelengi bacaan Quran itu dengan ucapan lain. Itu namanya kita nggak punya adab. Coba aja, kan kita lagi ngobrol nih sama Allah, lagi ngobrol. Jangan jauh-jauh lah. Lagi asik nih ngobrol Presiden Jokowi, lagi ngobrol gitu. Kita nyela gitu, ngomong sama yang lain, sopan nggak? Sopan nggak? Nggak sopan. Itu presiden, ya kan? Apalagi Allah yang menciptakan presiden. Gitu Pak. Oh, kita lagi ngomong aja berduaan, ya sama ini, terus disela, kayaknya kita nggak nyaman gitu kan? Lagi sama halnya, ya.
Nah, jemaah semuliakan, membaca Quran ini harus menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Jadi kalau kita ingin nanti kubur kita itu terang, ya, pengen kubur kita itu nyaman, pengen kubur kita itu lapang, dan pengen kubur itu taman-taman surga, amalannya adalah membaca Quran. Ya, makanya sempet-sempetin baca Quran, ya. Apalagi sebelum tidur, jangan tidur sebelum baca Quran. Utamanya Al-Muluk itu baca sebelum tidur, karena dia adalah Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah? Jadi nama lain Al-Muluk itu Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah? Surat yang akan menjadi penghalang, pencegah dari azab kubur. Nabi yang bersabda, barang siapa yang membaca Al-Muluk di malam hari, maka dia akan aman dari azab kubur. Di sahih, ya. Jadi pentingnya mas kalian, aktivitas bacaan Quran kita, ya, itu akan terasa nanti kalau kita dikubur. Sekarang belum terasa, nanti dikubur kerasa. Quran itu namanya An-Nur, cahaya, ya kan? Maka orang yang baca Quran, kuburnya akan terang, bercahaya. Kembalikannya, hati-hati. Nah, ini udah banyak loh orang Islam itu udah masa bodoh sama Quran. Ya, banyak orang Islam itu yang nggak lagi peduli sama Quran. Ya. Lupa bahkan sama Quran. Ya. Gak ada waktu buat Quran gitu. Ya. Dia nonton YouTube sempet, buka TikTok sempet gitu. Pak Quran nggak sempet, ada nggak Pak? Ada nggak begitu? Banyak. Di sini sih nggak ada kayak gitu. Di jamaah sini saya husnuzon, semua adalah orang-orang yang ahli Quran. Amin. Ada nih Pak, amat besar resiko yang kita terima kalau kita itu sampai lupakan Quran. Amat besar ajab yang kita dapatkan kalau kita itu sampai melupakan Quran. Lihat di surat Toha nomor 20, ayatnya yang 124 sampai 26, paling bawah posisinya. Di situ Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka." Ketika Nabi baca ayat ini, Nabi tanya sama sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud ma'isatan donka dalam ayat ini?" Apa jawab sahabat? "Ya Rasulullah, kami enggak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu." Kata Nabi, barang siapa di antara umatku yang sampai melupakan Quran, ya, enggak baca Quran, lupa sama Quran, Quran dilupakan, diabaikan, enggak pernah dibaca-baca, enggak pernah dikaji-kaji, lagi diamalkan dalam kehidupan, lupa sama Quran. Kata Nabi, maka dia kalau mati akan disempitkan di alam kuburnya. Tuh. Kalau sekarang sih orang gak baca Quran, ya mungkin ya aman-aman aja, rumahnya gede, bisnisnya lancar, duitnya banyak, istrinya banyak, meskipun baca Quran. Nanti kerasanya kapan? Kapan kerasanya?
Masuk kubur. Begitu masuk kubur, baru kerasa tuh. Kubur yang sempit itu akan gelap dan menghimpit tubuhnya. Ini Nabi yang berkalam, Nabi yang bersabda bahwa kalau ada umatku yang sepanjang hidupnya dia lupakan Quran, Quran nggak pernah dibacanya, Quran nggak pernah dikajinya, Quran nggak pernah jadikan sebagai pedomannya, maka Allah akan sempitkan dia di alam kuburnya. Nggak sampai di situ, nanti kan dia bangkit dari kubur. Nah, saat bangkit dari kubur, apa yang dialami? Lihat ayat berikutnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dari kubur, kami kumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta kedua matanya. Tuh. Apa dibutakan matanya? Bukan bibirnya yang dibikin doer gitu. Hah? Karena dia sempat lihat YouTube, sempat lihat TikTok, sempat lihat pemandangan alam, tapi enggak sempat membaca Al-Quran ya mas sekalian. Hati-hati, mata ini amanah dari Allah. Mata ini dari kiamat akan tanya, untuk apa ini mata digunakan? Apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang dibaca? Hati-hati jamaah sekalian. Kita hidup di akhir zaman. Kata Ustaz Ali Hidayat, kita ini hidup di akhir zaman. Udah banyak fitnah. Dunia kebalik-balik sekarang itu. Ya. Orang jujur dikhianati, pengkhianat dikasih amanah. Ya. Sekarang udah begitu zamannya. Maka karena kita hidup nih zaman penuh fitnah, Nabi menyuruh kita agar kembali kepada Quran. Kembali ke Quran. Pengen selamat, kembali ke Quran. Maka sempetin, kata Nabi, sempatkan waktumu untuk baca Quran di rumah. Di sini lain, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sempatkan waktumu untuk baca Quran di rumah kalian. Karena rumah yang dibacakan Quran itu, kata Nabi, akan banyak kebaikannya, akan banyak keberkahan di rumah itu. Karena Quran adalah kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi. Maka jika rumah itu dibacakan Quran, rumah itu akan berkah. Rumah tangganya jadi berkah. Tuh. Ya. Quran dibaca di toko, tokonya berkah. Quran dibaca di kebun, kebunnya berkah. Karena Quran itu kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Kemudian kata Nabi, kalau Quran baca di rumah, maka penghuni rumah itu, ayah, ibu, anak, istri, akan dirukunkan. Rukun kepada rukun, kepada ribut, ya, akur, anak pada akur, suami istri, sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau ada suasana Qurani di rumah, suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anak baca Quran, itu suasana rumah jadi tentram. Kata Nabi itu. Dan rumah itu akan dikunjungi para malaikat-malaikat. Malaikat akan hadir ke rumah kita. Jadi cara ngundang malaikat itu gampang. Bacalah Quran, malaikat datang ke rumah kita. Tapi kata Nabi, bila mana di rumah itu tidak ada yang baca Quran, nih hati-hati. Kalau di rumah itu nggak ada yang ngaji, nggak ada yang baca Quran, rumah itu sedikit sekali kebaikannya. Dan di rumah itu nanti akan sering terjadi banyak perselisihan, ribut, salah paham, pertengkaran. Dan rumah itu akan dikunjungi para setan.
Di antara setan yang sering ke rumah adalah setan dasim, laki-laki, perempuan dasimah. Nah, ya, ya Bu. Dan misi setan itu adalah gimana suami istri itu tiap hari bertengkar, salah paham. Dibuat suami itu mandang isinya salah aja, jelek aja. Tapi kalau pandang isi orang lain cantik aja gitu. Isi sendiri kayaknya tua aja. Emang tua. Gitu. Ya. Dibuat istri cemburu aja gitu, bawaannya kesel aja. Itu setan termasuk. Berantem. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berantem di rumah sama pasangan kita, hati-hati. Kita sedang digoda sama setan bernama dasim. Nah, supaya dasim gak hadir di rumah kita, gampang, bacakan Quran. Karena setan paling gak suka mendengar bacaan Quran. Suara yang paling dibenci setan suara Quran. Dan suara yang paling disenangi setan suara musik. Maka kalau ibu tiap hari setel dangdut, goyang kerawang, goyang dumang, hati-hati, itu ngundang setan. Ngundang setan. Nah, ibu di sini nggak ada, di sini ibu yang setel gitu-gituan Bu ya. Bu. TV juga udah nggak ada ininya ya. TV-nya rejak semua ya. TV-nya semua Bu ya. Bu. Bersyukur Bu ya. Bersyukur. Baik, peluang maksiatnya menurun. Ya Allah. Baik. Di antara orang yang nanti masuk surganya tanpa hisab adalah hamlatul Quran. Di Bapak Ibu sekalian, mau nggak masuk surga nggak pakai diperiksa, nggak pakai lama, nggak pakai ngantri panjang di padang mahsyar. Yang lain ngantri 50.000 tahun padang mahsyar nungguin hisab. Dijemur tuh di padang mahsyar, meleleh tubuhnya. Kita mau nggak pakai ngantri. Mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Jangan mau doang. Amalannya adalah hamlatul Quran. Apa itu? Orang yang cinta, setia, sayang sama Quran. Ya. Cinta Quran itu bukan dengan hanya membaca. Ada yang hafal Quran, ya. Kita hormat, takzim. Ada yang buka pesan tahfiz Quran, kita dukung, ya. Kekurangan dana kita bantu. Ada gerakan wakaf Quran, kita ikut wakaf. Itulah namanya orang yang hamlatul Quran. Jadi Allah itu kan punya keluarga, kata Nabi. Sungguhnya Allah itu punya keluarga di muka bumi. Bingung sahabat Nabi, ya Rasulullah, manhum? Siapa ya Rasulullah orang itu? Siapa yang termasuk keluarganya Allah? Ya. Ini hebat bener nih. Qala, Nabi jawab, hum ahlul Quran wa khassatu. Mereka adalah ahlul Quran, pecinta Quran, ya, dan orang-orang yang mengistimewakan Quran, orang-orang yang setia sama Quran. Itulah namanya ahlul Quran. Maka di hati ini Pak mesti ada perasaan cinta sama Quran itu, mesti ada. Ya. Dan kalau sudah kita cinta sama Quran, ini efeknya gak enak Pak. Sehari aja kita nggak baca Quran tuh gak enak gitu. Ya. Ada sesuatu yang kayaknya itu kurang gitu. Ya. Kalau kita nggak baca Quran.
Ya, nah mudah-mudahan ya Allah ringankan lisan ini untuk baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat Nabi yang sangat cinta sama Quran, yang sangat senang baca Quran. Utsman bin Affan. Dialah sahabat Nabi yang oleh Imam Nawawi ditulis dalam kitabnya Al-Azkar. Al-Azkar itu kitab yang memuat zikir-zikir, diantaranya adalah baca Quran. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya itu, kebiasaan Utsman bin Affan itu diantaranya dia pernah menghatamkan Quran dalam witirnya. Jadi witir bu, khatam Quran. Jadi kalau seandainya sahabat Utsman bin Affan itu witirnya maksimal 11 rakaat, ya, maka rata-rata per rakaat itu dia baca 3 juz. Masya Allah. Bu, kira-kira kalau di Al-Mutakin ada imam witir 1 rakaat 3 juz kira-kira. Pas assalamualaikum udah jawabannya enggak? Udah enggak ada ya Bu ya? Bubar ya Bu ya? Masya Allah, bubar Bu. Jadi Utsman bin Affan ini sahabat yang sangat cinta sama Quran. Sampai di antara ucapan beliau ditulis ya, oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ucapan beliau ini namanya asar. Nabi kan hadis, sahabat namanya asar. Asarnya Utsman bin Affan itu, bila hati itu bersih, bila hati itu bening, maka dia nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah puas dengan bacaan Quran. Sebanyak apapun dia baca Quran, sehari sejuz, 2 juz, 3 juz, nggak akan pernah kenyang kalau hati bersih. Tapi kalau hati itu kotor, kalau hati itu keruh, kalau hati itu sakit, ya, baca Quran selembar aja udah lama banget, udah ngantuk. Kayaknya gitu berat gitu. Lanjutin ke halaman berikutnya. Kenapa? Karena Quran itu hanya lewat kerongkongan, nggak masuk ke kolbu. Ya. Tapi kalau Quran itu kita baca, kita hayati, masuk sampai ke hati kita, dan kita rasakan ayat itu ditujukan buat kita, itu nikmat itu. Nikmat betul, sampai bahkan kita bisa menangis kalau baca Quran itu kita hayati betul-betul dalam hati kita, dengan kolbu kita. Lagi kalau Quran itu kita rasakan ayat itu seolah-olah ditujukan buat kita. Ya. Kita punya masalah, misalnya masalah yang sangat banyak, berat, sampailah kita kepada ayat wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Oh, itu rasanya beda Pak. Itu. Kita lebih banyak urusan yang berat. Kita baca Quran, siapa ayat itu? Wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah, aku serahkan semua permasalahanku, semua urusanku kepada Engkau ya Allah, karena Engkau lah yang punya urusan. Itu nikmat. Kalau lagi banyak dosa, kita ingat dosa kita banyak, ya kan? Kita sampai kepada ayat surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, hai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita ingat, ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, saatnya saya taubat. Ini ayat buat saya ini supaya saya taubat segera. Oh, nangis Pak. Leleh harta kita. Kalau baca Qurannya begitu. Jangan kita kan baca Quran kadang-kadang baca aja udah. Makanya kalau kita baca Quran itu ayat-ayat tasbih bertasbih, ayat-ayat ajab etikanya berlindung pada Allah. Jangan baca dutrun terus tuh, tahu dutrun. Ayo aja baca 14 gitu.
Padahal sunnahnya, adabnya, ayat-ayat ajab kita tahu ya, berlindung sama Allah. Jangan sampai kena ajab. Ayat-ayat neraka misalkan. Jangan sampai kita masuk neraka. Ya. Ayat-ayat ada yang tasbihnya, kita bertasbih. Sabbihis rabbikal a'la. Tasbih kan? Subhanallah. Aja. Ya. Begitu. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-Bukhari. Kata Utsman bin Affan nih, ya, dia berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang berusaha gigih untuk mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang komitmen dengan Quran, orang yang berusaha untuk terus belajar Quran. Dia sudah ngerti tajwidnya, fasih bacaannya, dia pelajari asbabun nuzulnya, kenapa Quran diturun, apa historisnya, apa latar belakang peristiwa yang buat Quran diturun. Ada namanya ilmu asbabun nuzul. Ya, dia baca lagi ya tentang ya ilmu-ilmu tafsirnya. Karena kan Quran udah banyak tafsirnya, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dibaca dikit-dikit sehingga dia mulai paham ayat ini turunnya di mana, ya ayat ini isinya kandungannya apa, hikmahnya apa. Itu namanya ta'alam Al-Quran. Dia berusaha untuk terus belajar Quran. Enggak sampai di situ, wa 'allamahu, dan dia berusaha untuk mengajarkannya ke orang lain. Ya, sebaik-baik guru adalah guru Quran. Kenapa? Karena kalau kita nih Bu ya, ajar Quran misalkan, sampai bisa tuh orang. Selama orang itu baca Quran, kita dapat pahalanya. Masya Allah tuh. Ya. Kalau kita punya anak ya Pak ya, anak kita masih kecil, usahakan Al-Fatihahnya itu dia bisa baca dari kita. Selama nanti anak itu sholat baca Fatihah, dapat pahala gitu. Tuh, ya Allah, gitu Pak. Ya. Jadi kita harus punya bagian dari Quran itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan bacaan kita, ya sedikit kita dapatkan. Tapi kalau kita di situ ada kontribusi kita ngajarin anak, orang lain, insya Allah dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Baik, ini ya barangkali dua hadis yang kita sampaikan. Ya. Hadis dari Utsman dan dari Aisyah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung lagi. Ya. Mungkin ada jamaah yang mau nanya, silakan. Tafadhol. Ibu, Bu, mau nanya Bu? Nggak ada. Bapak? Nggak ada. Cukup. Baik ya. Cukup. Kita mohon kepada Allah yang menguasai diri kita, yang menciptakan kita, yang kasih lisan yang pasti sama kita. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita untuk membaca kitab sucinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.